Dan saya akan ceritakan sedikit kepada antum asal mulahnya majelis Rasulullah SAW di wilayah Jawa Timur ini gimana. Jadi perlu antum ketahui, ketika saya atau Al-Faqir memberanikan diri untuk membuat majelis ini, itu pun atas bisyarah dari beliau, atau bahasa kerennya itu instruksi, disuruh oleh beliau. Kalau sekelas saya sendiri bikin majelis ini, menurut akal saya tidak mungkin. 3 tahun sebelum beliau wafat, karena saya sangat dekat dengan beliau, akhirnya beliau itu tiba-tiba bicara sama saya. Tidak ceritakan sampean kenapa adanya majelis Rasulullah ini sebelum 3 tahun sebelum beliau wafat, supaya minimal antum tahu, oh ternyata gini ceritanya, oh tidak asal membuat majelis ini ya. Jadi supaya antum tahu, oh minimal antum, oh ternyata ceritanya seperti ini. Jadi nggak asal-asalan, nggak asal kita memberanikan diri dari dewan guru dan lain-lain, tidak. Sulit sebabnya. Akhirnya beliau itu manggil saya untuk datang ke Jakarta. Beliau singkat cerita mengatakan kepada saya, Beb, mau nggak mau, suka nggak suka, antum pegang majelis saya. Wah, bercanda antum ini, Beb, tak bilang. Saya ini siapa? Bapak saya ini bukan Habib terkenal. Iya, biasanya kalau ada orang pegang majelis itu kan bapaknya harus apa? Habib besar, atau kakeknya guru besar, keturunannya fulan bin fulan, keturunan fulan bin fulan, keturunannya kiai ini. Saya ini, Beb, bapak saya ini pelayaran alias wira swasta, punya toko jual beras. Nggak mungkin rasanya, nggak mungkin, pasti mungkin. Siapa nggak bisa nggak mungkin? Kalau Allah Ta'ala mau, pasti mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Saya nggak percaya, pokoknya antum suka nggak suka, mau nggak mau, suatu saat antum pasti pegang majelis saya. Nggak tahu caranya, nanti pasti ada jalannya. Anda masih nggak percaya, saya nggak percaya. Bercanda mungkin Habib Muntir ini ya, karena saya dekat sama beliau ya. Dan nanti suatu saat, ini bukan sombong, tahadutsan binikmah, saya cerita seperti ini bukan sombong, naudzubillah min dzalik, tetapi memang untuk cerminan hidup saya, supaya selalu senantiasa saya bersyukur ya. Saya bisa merasakan ini berkatnya siapa? Habib Mun. Saya bisa merasakan ini berkatnya guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Suatu saat akhirnya sebelum beliau wafat, singkat cerita, sebelum beliau wafat, beliau tuh telepon ke saya, Beb, cepet datang ke Jakarta. Yang dipanggil di waktu itu 2 orang, saya sama Habib Gures Baharun. Cepet datang ke Jakarta. Posisi saya itu di jalan lagi menghadiri ada undangan di Jombang, di Malang itu, sama istri saya sama keluarga saya. Beb, kelihatannya nggak mungkin kalau saya berangkat sekarang. Loh, kenapa? Karena sekarang saya di perjalanan menuju undangan, mengisi acara. Akhirnya beliau langsung pamit di waktu itu. Ya sudah, Beb, kalau nggak ketemu lagi minta maaf ya. Beliau seperti itu mengatakan, kalau nggak ketemu lagi saya minta maaf. Pokoknya saya titip majelis saya di wilayah Jawa Timur.